Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Asih Anzati Mardiah. Di sini saya mengampu mata kuliah penyuntingan. Sebelum saya menyampaikan materi-materi penyuntingan yang akan kita pelajari selama 1 semester, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sejarah mata kuliah penyuntingan itu sendiri atau latar belakang yang membuat mata kuliah penyuntingan itu muncul. Jadi, sebelum tahun 1980, perhatian orang-orang di Indonesia terhadap dunia penyuntingan, khususnya di sini adalah penyuntingan naskah, itu masih sangat sedikit. Banyak orang yang menganggap bahwa penyuntingan naskah itu dapat dipelajari secara otodidak atau amatiran. Oleh karena itu, waktu itu banyak orang yang bekerja di dunia penyuntingan buku hanya dilatih sambil jalan, yaitu ketika mereka bekerja di penerbitan yang bersangkutan. Kemudian lambat laun bersamaan dengan munculnya banyak penerbit baru dan bersamaan dengan semakin suburnya dunia perbukuan di tanah air, maka orang-orang pun mulai merasakan bahwa sangat perlu sekali diselenggarakan pelatihan penyuntingan. Hal ini dikarenakan seiring pula dengan semakin banyaknya orang yang bekerja di dunia sunting menyunting naskah. Nah, sekarang tentunya keadaan telah berubah ya. Sejak tahun 1980, banyak orang yang sadar bahwa penyuntingan naskah itu tidak dapat ditangani oleh orang-orang yang belajar penyuntingan secara otodidak. Nah, karena sejalan dengan itu, maka Ikatan Penerbit Indonesia Cabang Jakarta Raya atau yang biasa dikenal dengan sebutan IKP Jaya melakukan pelatihan terhadap penyuntingan naskah buku, yaitu pada tahun 1980, tepatnya tanggal 19 sampai 29 November. Nah, karena pelatihan itu hanya beberapa hari, ternyata dirasa kurang memadai karena mengingat ya bahwa dunia penyuntingan naskah itu begitu kompleks dan juga rumit. Maka dari itu menyadari semua itu, kalangan perguruan tinggi pun akhirnya berpikir bahwasanya untuk memasukkan mata kuliah penyuntingan atau untuk memasukkan dunia penyuntingan naskah ke dalam kurikulum kampus, yaitu berupa mata kuliah. Nah, maka sejak tahun 1988 kalangan perguruan tinggi mulai mengukuhkan dunia penyuntingan naskah masuk ke dalam kurikulum kampus. Nah, salah satunya kampus Universitas Islam Majapahit, khususnya pada prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, memasukkan mata kuliah penyuntingan ke dalam kurikulum program studi pendidikan bahasa Indonesia. Itu terkait dengan terkait dengan sejarah atau latar belakang munculnya mata kuliah penyuntingan. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Maaf ya, ini belum saya buka. Nah, oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran penyuntingan, saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa ya. Yang pertama ini capaian pembelajaran mata kuliah penyuntingan. Yang pertama itu pada bidang sikap,
Ya, mahasiswa harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk di bidang pengetahuan, capaian pembelajaran, mahasiswa harus menguasai konsep-konsep dasar penyuntingan ya, menguasai konsep-konsep dasar penyuntingan yang dari hakikat penyuntingan, kemudian penyuntingan naskah, penyunting, editor, syarat penyuntingan, serta kode etik penyuntingan. Kemudian kompetensi yang kedua pada bidang pengetahuan yaitu mahasiswa diharapkan menguasai materi penyuntingan ya dalam bidang praktis, meliputi cara penyuntingan berbagai naskah untuk berbagai kepentingan, serta praktik penyuntingan bahasa, baik ejaan, kata, diksi, frasa, kalimat, paragraf, maupun wacana. Kemudian yang ketiga yaitu untuk keterampilan umum. Keterampilan umum ini diharapkan mahasiswa mampu ya menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kompetensi yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, untuk yang keempat, bidang keempat yaitu keterampilan khusus, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep-konsep penyuntingan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyunting secara memadai berbagai naskah suntingan dengan berpola pada aturan universal maupun selingkung. Yang ketiga, yaitu mahasiswa bersikap positif terhadap profesi penyuntingan dan prospek penyuntingan di Indonesia ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa pada mata kuliah penyuntingan. Jadi kenapa capaian pembelajarannya itu ada 4 ya, dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ini sudah disesuaikan dengan SN Dikti ya, kurikulum SN Dikti. Berikutnya saya sampaikan materi selama 1 semester yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu materi naskah, penyunting naskah, penyuntingan naskah, dan editor. Materi yang kedua, syarat penyunting naskah dan kode etik penyuntingan. Materi yang ketiga, bahan suntingan, pengorganisasian bahan suntingan. Kemudian materi yang keempat, penyuntingan bahasa dan juga penyuntingan isi. Yang kelima yaitu tentang lambang dan simbol dalam penyuntingan, dan yang keenam yaitu pasca penyuntingan. Jadi keenam materi ini nantinya adalah materi yang akan dipelajari sebelum ujian tengah semester. Nah, materi berikutnya itu ada materi menyunting ejaan, menyunting diksi, menyunting kalimat, menyunting wacana, serta menyunting komprehensif baik pada naskah makalah maupun pada naskah buku. Nah, ini lebih ke arah adik-adik mahasiswa diminta praktik untuk melakukan kegiatan penyuntingan. Gitu ya. Oke, saya lanjut pada materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu materi naskah, penyuntingan naskah, penyunting naskah, dan editor. Nah, mungkin untuk istilah-istilah ini ya, adik-adik sudah tidak asing lagi. Nah, jadi di dunia penerbitan buku, khususnya di Indonesia ya, itu sering dikenal istilah editor. Nah, adik-adik juga bisa melihat pada halaman buku di awal ya, itu ada selain penulis, penerbit itu juga biasanya dicantumkan editor. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang yang definisi ya, tentunya definisi dari naskah itu apa, penyuntingan naskah itu apa, penyunting naskah, kemudian dan juga editor. Dalam dunia penerbit ya, mungkin kita sudah sering mengenal istilah editor ya, copy editor. Nah,
Selanjutnya di sini akan kita pelajari terkait dengan naskah itu apa. Oke, kita buka slideshow-nya terlebih dahulu. Nah, jadi salah satu tugas pokok penerbit itu adalah menerbitkan naskah pengarang atau penulis untuk menjadi buku. Nah, lalu pertanyaannya apa itu naskah? Ya, jadi naskah ya di dalam kamus KBBI itu diartikan eh, memiliki 4 makna ya. Naskah itu yang pertama adalah makna yang pertama, karangan yang masih ditulis dengan tangan. Jadi karangan apapun itu yang ditulis dengan tangan itu bisa juga disebut dengan naskah. Nah, misalnya adik-adik suka menulis aktivitas sehari-harinya ya ke dalam buku atau yang biasa dikenal dengan istilah diary. Itu juga bisa dikatakan sebuah karangan ya. Kemudian pengertian naskah yang kedua menurut KBBI adalah karangan seorang yang belum diterbitkan. Jadi misalnya naskah atau karya yang ditulis seorang pengarang itu belum bisa misalnya mau diterbitkan menjadi buku belum bisa dikatakan buku ketika itu belum diterbitkan ya. Kemudian yang ketiga ya pengertian naskah yang ketiga menurut kamus KBBI itu artinya adalah bahan-bahan berita yang siap untuk diset. Jadi kalau merujuk pada pengertian yang ketiga tentunya ini eh, yaitu masuk ke dalam bukan penyuntingan naskah buku, melainkan ke dalam naskah berita atau yang ada di koran ya. Kemudian pengertian naskah yang keempat menurut kamus KBBI adalah diartikan sebagai rancangan. Jadi rancangan itu juga bisa dikatakan naskah ya. Misalnya rancangan pembelajaran, nah itu juga bisa dinamakan dengan naskah kalau merujuk pada pengertian yang keempat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, dalam kaitannya dengan penerbitan buku, ya, tentunya rumusan yang pas untuk naskah itu adalah pengertian yang kedua, yaitu karangan seseorang yang belum diterbitkan. Jadi untuk selanjutnya, karangan atau tulisan seorang yang belum diterbitkan itu disebut dengan naskah. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya, kalau untuk pengertian yang ketiga itu lebih merujuk pada Quran ya, penyuntingan-penyuntingan naskah kita ya, dan sebagainya. Nah, lalu saya lanjutkan ya untuk berikutnya, yaitu tentang sumber naskah ya. Jadi sebuah penerbit itu dapat mendapatkan beberapa naskah yaitu dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu naskah spontan. Naskah spontan adalah naskah yang dikirimkan pengarang atau penulis ke penerbit dan kemudian penerbit mempertimbangkannya tentunya dari berbagai segi ya, apakah naskah itu akan diterbitkan atau tidak. Nah, biasanya untuk penerbit sendiri itu akan menerbitkan naskah yang dikirim pengarang atau penulis yang sesuai dengan program penerbit. Jadi ada berbagai dasar pertimbangan juga ya sebuah penerbit itu menerima naskah untuk diterbitkan. Yang pertama biasanya melihat nama pengarangnya ya. Ketika nama pengarangnya itu misalnya saya kan basicnya di dunia pendidikan. Jadi ketika saya menulis sebuah naskah tentang kesehatan, maka ini tentunya tidak pas ya, tidak cocok sehingga ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan penerbit karena tidak sesuai dengan kualifikasi keilmuan saya. Begitu. Nah, yang berikutnya dasar pertimbangan yang lainnya yaitu biasanya juga isi naskah. Ya, isi naskahnya menarik atau tidak. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian tren pasar dan juga calon konsumen ini biasanya juga menjadi pertimbangan dari pihak penerbit. Ya,
Itu tadi terkait dengan naskah spontan. Nah, berikutnya, sumber berikutnya yaitu adalah naskah pesanan ya. Sesuai dengan namanya ya, naskah pesanan merupakan naskah yang memang sengaja dipesan oleh penerbit kepada pengarang ya atau penulis ya. Jadi memang karena dipesan biasanya itu ya mau tidak mau naskah ini pasti diterbitkan oleh penerbit. Nah, biasanya karena ini adalah naskah pesanan dari penerbit, biasanya penerbit itu memiliki eh, program untuk menerbitkan serial tertentu dan memang biasanya apa untuk naskah pesanan ini penerbit biasanya akan memberikan panduan ya, panduan penulisan naskah yang sudah baku. Nah, biasanya misalnya contoh cara penulisan, kemudian cara pengetikan, ukuran kertas, jumlah halaman. Nah, ini juga biasanya sudah ditentukan oleh penerbit ya. Serta biasanya jadwal penyerahan juga penerbit yang menentukan. Yang berikutnya ya, sumber berikutnya yaitu adalah sumber naskah yang dicari editor. Ya, sama sesuai dengan istilah namanya bahwa naskah ini adalah naskah yang memang sengaja dicari atau sengaja diburu oleh editor ya dari pengarang atau penulis. Nah, misalnya contoh ya, editor meminta novel seorang pengarang yang sedang dimuat secara bersambung di sebuah koran misalnya, atau tabloid, atau majalah misalnya. Nah, untuk biasanya meminta novel yang sudah diterbitkan secara bersambung tersebut untuk diterbitkan. Nah, ini dinamakan dengan naskah yang dicari editor. Kemudian sumber berikutnya yaitu ada naskah terjemahan ya. Ini sudah sangat jelas ya kalau naskah terjemahan itu merupakan naskah yang memang berasal dari bahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sumber yang berikutnya yaitu adalah naskah hasil sayembara. Jadi naskah hasil sayembara ini adalah naskah yang diperoleh dari sebuah sayembara atau perlombaan penulisan naskah. Yang keempat yaitu adalah naskah kerjasama. Jadi naskah kerjasama ini merupakan naskah yang berasal dari suatu lembaga ya atau instansi yang kemudian diterbitkan atas kerjasama dengan eh, antara lembaga tersebut dengan penerbit. Jadi itu yang dinamakan dengan naskah kerjasama dan biasanya untuk naskah kerjasama ini tentunya yang memiliki adalah lembaga tersebut ya. Oke, baik, saya lanjutkan ke penyunting naskah dan penyuntingan naskah ya. Jadi kalau penyuntingan naskah itu merupakan sebuah proses ya, cara atau perbuatan menyunting naskah, baik dari segi sistematikanya, isinya dan juga bahasanya. Kemudian kalau penyunting naskah ini adalah orang yang melakukan pekerjaan menyunting naskah. Nah, jadi penyunting naskah dan editor ini adalah berbeda ya, pengertiannya berbeda. Untuk di dunia penerbitan buku ya, khususnya di Indonesia, seorang penyunting naskah itu biasanya biasanya disebut copy editor ya. Nah, ini berbeda dengan editor. Jadi kalau penyunting editor atau penyunting naskah itu sama dengan sebagai pembantu seorang editor. Jadi kalau dalam struktur perusahaan penerbitan ya, posisi editor ini biasanya lebih tinggi daripada penyunting naskah. Nah, jadi untuk editor sendiri ya, naskah yang sudah disetujui penerbit yaitu untuk diterbitkan yang mula-mulanya itu diserahkan kepada editor ya terlebih dahulu untuk
disunting dari segi isi materi. Jadi di sini jelas ya, editor itu tugasnya salah satunya adalah menyunting isi materinya. Nah, setelah materinya itu disunting, kemudian naskah tersebut diserahkan kepada penyunting naskah ya untuk disunting dari segi kebahasaannya ya, entah itu ejaannya, diksinya, ya, struktur kalimatnya dan lain-lain ya. Nah, baik langsung saja ke tugas penyunting naskah. Yang pertama yaitu penyunting naskah bertugas untuk menyunting naskah dari segi kebahasaannya, tadi sudah saya bahas ya. Kemudian yang kedua, petugasnya itu memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis. Jadi ketika ingin memperbaiki naskah, tetap seorang penyunting itu harus sesuai dengan persetujuan penulisnya. Kemudian yang ketiga, membuat naskah enak dibaca ya. Karena biasanya itu ada naskah yang sebelum disunting itu masih tidak enak atau masih membingungkan ketika dibaca ya. Ini ketika memperhatikan keterbacaan naskah ya. Jadi jangan salah, biasanya sebuah buku itu ketika sudah kita baca, sudah menjadi sebuah buku, biasanya itu sebelumnya itu kalimatnya ya atau susunan katanya itu masih membingungkan. Nah, ini adalah peran seorang penyunting naskah ya dalam hal ini. Kemudian tugas yang keempat yaitu membaca dan mengoreksi cetak coba. Nah, jadi itu untuk tugas penyunting naskah. Nah, untuk tugas editor sendiri ya, jadi tentunya berbeda ya karena dari di awal tadi juga sudah disampaikan editor itu yang pertama dia harus menyunting dari segi isinya terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada penyunting naskah. Nah, jadi editor sendiri kalau untuk dalam kamus KBBI ya, sebetulnya itu berasal dari kata edit ya. Nah, kemudian dari kata edit itulah muncul kata mengedit ya dan juga editor. Kalau mengedit itu merupakan kata kerja dan editor itu merupakan kata benda atau nomina. Sehingga dari situ kita tahu bahwasanya kata editor itu bermakna orang yang mengedit naskah tulisan atau karangan yang diterbitkan baik itu di majalah, surat kabar maupun dan sebagainya ya. Tuh. Nah, lalu apa itu tugas seorang editor? Nah, tugas seorang editor yang pertama yaitu merencanakan naskah yang akan diterbitkan oleh penerbit ya. Yang kedua yaitu mencari naskah yang akan diterbitkan. Maka biasanya memang seorang editor itu jarang di dalam kantor karena bisa jadi dia lebih sering di luar kantor karena mencari naskah ya. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan naskah yang akan masuk ke penerbit. Nah, ini juga sudah ini jelas ya. Yang keempat, menyunting naskah dari segi isi. Tadi juga sudah saya bahas di depan. Kemudian yang kelima yaitu memberi petunjuk atau arahan kepada copy editor. Copy editor ini istilah lain dari penyunting ya, mengenai cara menyunting naskah. Nah, biasanya juga selain kelima tugas ini, biasanya juga ada tugas tambahan ya yang harus dilakukan oleh seorang editor. Yang pertama, menyetujui naskah untuk cetak ya, untuk dicetak ini juga termasuk tugas editor. Yang kedua, memberi saran terhadap rancangan kulit depan buku. Ya, ini juga tugas editor. Yang berikutnya yang ketiga yaitu menyetujui rancangan kulit depan atau cover depan. Nah, ini juga bagian dari editor ya. Itu terkait dengan tugas editor. Ini saya kesannya kayak buru-buru ya karena ini ngejar waktu yang 10 menit karena masih menggunakan program Bandicam gratis ini ya.
Berikutnya, istilah-istilah lain dalam penerbitan. Jadi, kalau tadi kita ada istilah penyunting naskah, ada istilah editor, tidak hanya dua istilah itu sebetulnya di dalam dunia penerbitan, melainkan ada istilah lain. Yang pertama adalah penyunting penyunting bahasa, ya. Yang berikutnya yaitu penyunting penyelia, ya. Yang berikutnya ada penyunting buku, kemudian ada editor bahasa, kemudian ada editor buku. Nah, jadi ini untuk istilah-istilah lain yang ada di dalam dunia penerbitan, ya. Untuk penyunting bahasa itu lazimnya dipadankan dengan editor bahasa, ya. Jadi penyunting bahasa itu sama yang dipadankan ya dengan editor bahasa, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah penyunting penyelia. Nah, penyunting penyelia ini biasanya disamakan juga dengan editor penyelia, ya. Kalau penyunting buku itu disamakan dengan editor buku, ya. Jadi sama ya, penyunting bahasa dipadankan dengan editor bahasa, penyunting buku dipadankan dengan editor buku, ya. Nah, penyunting penyelia ini apa sih? Nah, mungkin di sini adik-adik bertanya ya, kalau penyunting bahasa kan jelas ya, penyunting buku juga jelas ya. Tugasnya penyunting bahasa yang menyunting dari segi bahasa dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk penyunting penyelia sendiri, yaitu artinya ya adalah orang atau pemimpin yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penyuntingan. Ini kalau menurut kamus KBBI ya. Jadi penyunting penyelia itu adalah orang, dalam hal ini adalah pemimpin yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penyuntingan. Jadi itu untuk pengertian dari penyunting penyelia. Kalau untuk editor buku ya itu kan tadi dipadankan dengan penyunting buku, ya. Kalau editor buku itu lebih pada orang yang mengumpulkan tulisan atau karangan orang lain yang untuk jadi penyunting buku ya adalah orang yang lebih mengacu pada orang yang mengumpulkan tulisan ya atau karangan orang lain untuk ditawarkan ke penerbit ya atau untuk diterbitkan, itu terkait dengan penyunting buku atau editor buku. Nah, sudah selesai ya ternyata. Oke, baik itu untuk penjelasan tentang naskah, penyuntingan naskah, dan editor. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat menjadi penyunting naskah dan kode etik ya, kode etik penyunting naskah. Nah, baik itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya, saya tutup untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.